Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sofia dari kelas Teknik Informatika H. Di sini saya akan membuat codingan mengenai list, tuple, set, dan dictionary. Nah, yang pertama itu ada list. Nah, list sendiri adalah tipe data kolektif yang bersifat mutabel dan ordered, atau bisa diedit-edit atau bisa diubah, dan bisa diakses via indeks. Nah, list sendiri diimplementasikan dengan menggunakan tanda kurung siku. Nah, yang pertama di sini kita diminta untuk membuat contoh list. Di sini saya sudah membuat variabel nama yang di dalamnya itu ada Sofia, Sarah, Siva, Salva, dan Nur. Nah, setiap nilai itu diapit oleh tanda petik 1 maupun tanda petik 2. Kemudian yang kedua, di sini kita diminta untuk menampilkan list dengan perulangan. Nah, perulangan sendiri itu ada dua macam, ada perulangan for dan ada perulangan while. Nah, di sini kita akan membuat perulangan for. Semisal di sini for i in range. For i in nama maksudnya. Ini kita sebut variabelnya, kemudian titik 2. Kemudian print i. Coba kita run. Nah, maka semua nilai akan ditampilkan satu persatu hingga habis, seperti yang bisa kalian lihat di sini, Sofia, Sarah, Siva, Salva, Nur. Nah, kemudian untuk perulangan while itu, di sini kita akan membuat variabel baru. Semisal variabel i kecil sama dengan 0. Terus kita dibawa while i lebih kecil len, ini maksudnya panjang variabelnya, nama, kemudian diakhiri lagi titik 2. Terus di bawahnya itu kita print dalam kurung nama, terus menggunakan lagi kurung siku i. Kita panggil lagi variabelnya di sini. Kemudian balas kurung. Nah, kemudian di bawahnya lagi tuh kita tulis i tambah sama dengan 1. Kemudian kita run. Nah, hasilnya juga sama dengan penggunaan perulangan for. Kemudian di sini ada mengupdate salah satu value. Nah, cara mengupdate salah satu value itu dengan kita tulis di sini nama variabelnya, yaitu nama. Kemudian dalam kurung siku, misal kita ubah indeks kedua itu ini diubah menjadi dita. Nah, dalam Python itu indeks itu dimulai dari 0 sampai habis, bukan dimulai dari 1, 2, 3, 4, tapi dimulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, di sini Sofia adalah indeks 0, Sarah adalah indeks 1, Siva indeks 2, Salva indeks 3, dan Nur indeks 4. Nah, di sini kita akan mengupdate indeks kedua, yaitu Siva diganti menjadi dita. Kemudian di sini kita print nama. Kemudian kita run. Nah, maka di indeks kedua itu, yaitu tadi Siva, berubah menjadi dita. Kemudian di sini ada menghapus salah satu value. Nah, dalam list sendiri ada 3 cara menghapus, yaitu ada penggunaan pop, fungsi pop, fungsi del, dan fungsi remove. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi pop dahulu. Misal nama, terus pop,
Terus dalam kurung kosong. Maksud dari dalam kurung kosong ini itu langsung menghapus indeks terakhir. Kemudian print nama. Nah, di sini otomatis nama Nur, karena Nur merupakan indeks terakhir, itu akan terhapus. Kemudian fungsi yang kedua yaitu ada fungsi del. Setelah kita tulis di sini del nama. Nah, fungsi del sendiri itu untuk menghapus item indeks tertentu. Nah, di sini kita menghapus misal mulai dari indeks 1 sampai indeks 2. Karena kita ingin menghapus indeks 1 sampai indeks 2, maka batasnya itu adalah 3. Nah, 3 di sini berperan sebagai batas. Kemudian di bawah kita print nama. Kemudian kita coba run. Nah, maka nilai atau value pada indeks pertama sampai ke 2 itu akan hapus, yang dimana di sini tadi indeks 0 itu kan Sofia, indeks 1 Sarah, indeks 2 Dita, indeks 3 Salva. Nah, yang dihapus itu adalah indeks 1 sampai indeks 2. Maka secara otomatis Sarah dan Dita keluar. Kemudian kita menggunakan fungsi remove. Misal di sini nama remove, titik remove. Kemudian dalam kurung. Nah, kalau remove itu dia menghapus tidak berdasarkan indeks. Terus kita sebut, misal di sini saya hapus Salva. Kemudian print nama. Kemudian kita run, maka Salva akan terhapus. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menambahkan value. Nah, kalau menambahkan value dalam list itu ada 3 cara juga. Yang pertama itu ada fungsi append, fungsi extend, dan fungsi insert. Nah, di sini kita pertama akan membuat fungsi append. Nama titik append, terus dalam kurung. Ini hampir sama dengan cara remove, tapi bedanya remove itu dia menghapus, sedangkan append itu dia menambahkan, tidak berdasarkan indeks tapi dengan menjemputkan value-nya, value apa yang ingin ditambahkan atau nilai apa yang ingin ditambahkan. Nah, di sini saya akan menambahkan Sarah. Terus kita print nama. Kemudian kita coba run. Nah, maka akan yang tadinya Sofia itu sendiri, maka jadi setelah ditambahkan Sarah maka akan muncul Sofia dan Sarah. Kemudian cara menambahkan yang kedua itu dengan menggunakan fungsi extend. Nah, misal sini lagi nama titik extend. Kemudian dalam kurung menggunakan kurung siku juga. Nah, di sini kalau di extend itu dia bisa menambahkan 2 buah nilai. Nah, di sini saya akan menambahkan Siva. Kemudian koma akan menambahkan Aisyah. Kemudian kurung siku, lalu ditutup lagi. Nah, kemudian print nama. Nah, maka otomatis Siva dan Aisyah juga akan ditambahkan seperti ini. Kemudian fungsi yang ketiga menggunakan fungsi insert. Nah, di sini nama titik lagi terus insert. Nah, kalau di insert ini dia menambahkan berdasarkan indeks yang kita mau. Misal di sini saya ingin menambahkan
Nur pada indeks kedua. Kita tulis dulu indeksnya 2, terus nilainya. Sini saya akan memasukkan Nur. Kemudian tutup, kemudian print nama. Kemudian kita run. Nah, maka hasilnya itu akan tertambah Nur pada indeks kedua. Karena Sofia itu adalah indeks 0, Sarah indeks pertama, kemudian Nur indeks kedua, Sifa indeks ke-3, Aisyah indeks ke-4.